Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Habib Gusnan. Jadi di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang SQL lanjutan. Nah, di SQL lanjutan ini kita akan menemukan dua bagian, yaitu ada join sama fungsi agregat. Nah, buat kalian yang belum tahu join itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menggabungkan data dari beberapa tabel berdasarkan relasi. Nah, di join sendiri kita akan menemukan tiga bagian lainnya, yaitu ada inner join, left join, sama right join. Nah, apa sih perbedaannya dari ketiga join ini? Nah, yang pertama inner join itu menampilkan data yang memiliki pasangan di kedua tabel. Terus yang left join yaitu menampilkan semua data tabel kiri meskipun tidak ada pasangannya. Terus untuk yang right join yaitu menampilkan semua data pada tabel kanan. Nah, jadi uh, inner join itu jadi berfokusnya itu hanya customer yang dapat melakukan transaksi. Terus yang left join itu semua customer termasuk yang belum pernah order. Jadi semua customer itu bisa melakukan transaksi ya. Terus untuk right join itu jadi semua order harus ditampilkan. Nah, kita lanjut ke fungsi agregat, yaitu fungsi agregat itu ya fungsi yang digunakan untuk mengolah sekumpulan data banyaknya baris dan supaya menghasilkan suatu nilai ringkasan yaitu summary value. Nah, untuk fungsinya sendiri yaitu tujuannya untuk menghitung total data, menentukan nilai rata-rata, menemukan nilai maksimum dan minimum, terus membuat laporan ringkas data yang besar. Nah, untuk contoh fungsinya yaitu ada count, sum, APG, max, dan min. Yaitu count itu untuk menghitung jumlah data, sum itu untuk menjumlahkan nilai, terus APG itu untuk menghitung nilai rata-rata, terus max itu untuk nilai terbesar, min itu untuk nilai terkecil. Nah, mungkin itu contoh fungsinya. Nah, daripada kita lama-lama, mungkin kita langsung saja ya ke tutorial cara menggunakannya. Oke, kita pindah. A few moments later. Nah, di sini kita sudah masuk ya ke aplikasi yang saya gunakan yaitu PHP My Admin atau SAM. Nah, pertama-tama sebelum kita menggunakan inner join, kita itu pertama-tama buat basis datanya dulu ya, yaitu namanya DB penjualan. Nah, ini ya namanya DB penjualan kita buat. Di sini sudah terbuat ya, itu basis datanya itu DB penjualan. Yang pertama-tama kita ke SQL. Nah, di sini itu kita membuat tabel-tabelnya dulu, yaitu di sini saya udah menyalin semua tabelnya itu. Ini. Copy. Nah, jadi untuk tabel yang pertama kita buat create table customer, yaitu isinya ada customer ID, nama, sama CT-nya. Yaitu jadi customer ID itu in primary key itunya, sama name-nya itu ada varchar, sama CT-nya juga varchar. Nah, di sini kita tinggal kirim. Nah, jadi di sini tabelnya sudah terbuat ya teman-teman, yaitu customer. Nah, jadi di sini tuh kita akan membuat 4 tabel, yaitu ada customer, yang kedua ada order, terus ada order detail, sama produk. Nah, untuk tabel yang kedua kita buat lagi, di sini kita pencet baru, kita ke SQL, terus kita salin lagi ya, yaitu ada create table product. Nah, di sini juga sama aja ya teman-teman, kayak tadi cuman create table produk, terus produk ID, produk nama, kategori, sama price-nya. Nah, sini kita kirim. Oh tuh, jadi di sini sudah terbuat ya, ada produk. Mungkin tadi ada kesalahan, jadi agak terjadi kesalahan dikit. Nah, di sini sudah ada ya tabel produknya. Terus kita buat tabel yang ketiga. Kita ke sini. Nah, di sini kita buat tabel order.
kita paste, terus di sini kita sudah ditulis ya creatable order, sama aja kayak tadi, jadi kita tinggal kirim. Tuh, di sini sudah ada tabel order. Nah, untuk tabel yang terakhir kita akan membuat tabel order detail. Nah, di sini kita salin dikit. Sorry. Nah, copy, paste. Nah, kita kirim. Tuh, di sini sudah. Mungkin di sini ada terjadi kesalahan dikit ya. Tidak tahu saya juga. Cuman di sini sudah jadi ya teman-teman untuk semua tabelnya, yaitu ada customer, order, order detail, sama produk. Nah, sebelum kita melakukan inner join-nya, untuk melakukan inner join, kita pertama-tama isi dulu tabel itu, isi tabel 4 sorry. Pertama-tama kita isi dulu ke tabel ini dengan data-data seperti data customer, data ordernya, data order detailnya, sama data produknya. Itu di sini kita ke sini lagi. Nah, di sini kita insert ini. Kita ke customer. Kita ke SQL. Kita hapus ini. Kita paste. Nah, untuk data customernya itu yaitu ada insert into customer value. Yang pertama itu ada Alisa, yang jadi di sini tuh ada ID, nama, sama alamatnya. Itu yang ID-nya itu nomor 1 yaitu Alisa, namanya. Terus ada tempat tinggalnya itu di Depok, sama yang kedua ada Alia yang dari Ambon, terus ada Rido dari Jakarta, sama yang keempat ada Reva dari Lampung. Nah, di sini kita tinggal kirim. Tuh, di sini berhasil ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu apakah berhasil. Tuh, jadi di sini 4 nama tadi sudah tercantum ya ke tabel customer. Nah, untuk tabel order kita tinggal ulangi lagi kayak tadi. Kita ke Notepad, terus kita ke salin, copy, ke produk, kita ke produk, kita hapus lagi ini, kita paste. Terus di sini kan ada nama produknya, itu yang pertama ID-nya itu nomor 1 ada laptop, yaitu elektronik, sama dengan harganya 8 juta. Terus ada mouse yang kedua, terus ada sama juga elektroniknya, harganya itu 1.500.000 atau 150. Terus yang ketiga ada keyboard elektronik, harganya itu ya itu 500.000. Terus ada printer elektronik, harganya itu 1.200.000. Nah, di sini tinggal kita kirim lagi. Apakah berhasil? Di sini berhasil ya teman, coba kita cek lagi. Nah, jadi keempat data tadi itu sudah masuk lagi ya teman-teman, jadi tandanya itu kita berhasil. Nah, untuk yang ketiga kita tinggal isi data yang sisanya. Mungkin supaya tidak berlama-lama, kita percepat aja. A few moments later. Jadi teman-teman, di sini gitu kita kan udah semua ya diisi datanya. Itu yang pertama ada customer udah ada 4, order juga udah ada, order detail juga sudah terisi, terus sama ada produk juga sudah terisi. Nah, untuk praktek yang selanjutnya itu kita ke melakukan inner join, yaitu kita ke sini, kita ke SQL. Nah, terus kita di sini kita udah ada inner joinnya ya. Kita copy. Nah, di sini tuh untuk melakukan inner join, jadi kita itu harus mencantumkan bahasanya itu ada select C yaitu customer name, sama O itu order ID, terus O itu order total amount, terus ada from customer C, terus ada inner join order O, sama on C customer ID sama dengan O customer ID. Nah, di sini kita kirim. Nah, jadi di sini
namanya ada Alisa, Alia, Alisa lagi, Rido, terus ada nomor ID-nya itu ada 101, 102, 103 sama 104. Terus untuk total amount-nya itu 8.300.000, ada 500.000 sama 1.200.000. Nah, jadi di sini untuk kita sudah berhasil ya melakukan inner join-nya. Terus yang kedua kita akan melakukan left join atau ya left join. Nah, di sini kita itu sudah lakukan select kayak tadi lagi ya. Mungkin tadi itu kan ada total amount-nya. Nah, di sini kita tidak ada total amount. Jadi sama ininya juga diganti sama jadi left join sama tadi kan inner join. Nah, di sini jadi diganti sama left join. Mungkin kita kirim. Nah, jadi di sini tuh left join-nya itu sudah terjadi itu repa. Jadi sini kan ada order datanya. Nah, di sini tuh repa tidak ada, jadi 0 gitu. Nah, untuk yang ketiga kita melakukan reg join yaitu semua di sini gitu. Nah, di sini kita ke reg join. Nah, di sini kita ke reg join. Kita salin, kita copy, kita paste. Nah, di sini kan kita tinggal sama aja ya kayak tadi ya. Mungkin tadi itu kan reg join, di sini kita ganti jadi reg join, kita kirim. Nah, jadi untuk reg join sendiri kita itu hanya ada nama sama order ID, yaitu ada Alisa, datanya itu 11, terus Alisa yang 103 sama Alia 102 sama Rido 104. Ya mungkin itu ya untuk pembahasan join. Nah, yang untuk selanjutnya kita melakukan menampilkan customer dengan total belanja terbesar, yaitu kita ke select supaya tidak berlama. Oke, kita ke nah, di sini kan udah ada ya. Itu kita di sini melakukan untuk mengetahui siapa belanja yang paling besar. Dari sini kita kirim. Nah, untuk yang belanja paling besar yaitu di sini kita sudah menemukan datanya, yaitu Alisa. Nah, untuk yang kedua kita kirim yang fungsi agregat. Sini copy, kita mau tulis fungsi agregatnya, kita SQL paste. Nah, di sini kan select amount, total order sama sum total amount, AS total penjualan sama FPG total amount sama AS rata-rata. Terus ada max total amount sama min total amount sama from order. Nah, di sini kita kirim. Nah, untuk fungsi agregatnya di sini kita itu ada total order ada 4. Terus ada total penjualannya itu yaitu 100 juta sama di sini ada rata-rata yaitu 250 juta sama maxnya itu 8 juta sama minnya itu ada 300.000. Nah, di sini fungsi agregatnya sudah ketemu ya, sudah berhasil dieksekusi. Nah, untuk yang selanjutnya kita ke group by. Kita salin, copy, kita ke SP lagi, kita ke SQL, terus kita paste. Nah, untuk grup B nya itu ada customer ID sama sum total amount sama AS total belanja from order group by customer ID. Nah, di sini kita kirim. Nah, di sini sudah keluar ya datanya, yaitu ada customer ID-nya sama total belanjanya, yaitu yang pertama itu 8.500.000 sama yang kedua ada 300.000, yang ketiga ada 1.200.000. Nah, di sini sudah berhasil ya. Kita ke selanjutnya. Nah, di sini kita melakukan mapping.
sorry, sorry. Aduh, sorry, ada kesalahan. Kita copy, kita ke kode penjualan, kita ke SQL, kita paste. Nah, di sini kan sudah dipaste kan. Di sini itu keluarnya itu ada select customer ID, sum total AS, sama from order, group by, sama having sum. Nah, di sini ada 2 juta. Kita kirim. Nah, jadi di sini udah berhasil ya. Jadi untuk pertama customer ID-nya itu yaitu nomor 1, yaitu totalnya itu 8.500.000. Nah, mungkin segitu untuk yang apa penjelasan tentang join sama fungsi agregat. Mungkin oke teman-teman, jadi di sini kita akan melanjutkan materi yang tadi. Materi yang tadi itu kita membahas tentang SQL lanjutan. Nah, jadi di materi yang kita bahas kali ini kita akan membahas tentang view, index, sama trigger. Nah, untuk view sendiri, jadi view itu adalah tabel virtual hasil dari query yang digunakan untuk menyederhanakan query kompleks, keamanan untuk membatasi akses data, serta reusability query. Dan untuk yang kedua kita akan membahas indeks. Nah, untuk indeks sendiri, jadi indeks itu untuk mempercepat pencarian data seperti daftar isi buku, supaya pas pencariannya itu kita mencatat waktu eksekusinya. Serta untuk yang ketiga, kita akan ada trigger ya. Jadi trigger itu adalah aksi otomatis saat terjadinya insert, update, sama delete. Nah, supaya tidak berlama-lama, mending kita langsung saja ke tutorialnya. Oke. A few moments later. HP My Admin. Nah, di sini kan ini ada tabel yang barusan kita kerjakan ya, yang tentang SQL lanjutan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang view. Nah, di sini kita dari penjualan, kita ke SQL lagi. Nah, di sini kita tinggal nah, di sini kan ada view. Nah, di sini tinggal kita ini dulu, copy dulu. Nah, di sini tinggal kita paste. Nah, jadi di sini untuk kita membuat tabel baru ya, itu create view laporan penjualan. Nah, terus ada select customer nama, sama order ID, terus order total amount, sama from customer C, sama join order ON customer ID, sama customer ID, terus select from penjualan, laporan penjualan, terus kita kirim. Nah, di sini kan sudah terjadi ya tuh, di sini ada tabel baru yaitu view sama ininya baru. Terus kita ke laporan penjualan. Nah, di sini kita melakukan di sini kita sudah ada ya laporan penjualannya, yaitu ada Alisa, ada Alia, ada Alisa lagi, ada Rido. Terus di sini kita tinggal melakukan indeks. Tadi kan untuk indeksnya itu kita kan 0,006 detik. Nah, kita tinggal melakukan indeksnya yang setelah kita lakukan. Kita ke notepad lagi, kita ke A few moments later. Oke, di sini kita tadi kesalahan bahasanya ya teman-teman. Nah, di sini kita tinggal ada select from order untuk mencatat waktu. Nah, kita di sini lihat dulu ya waktunya berapa. Nah, di sini kan tadi kan yang kedua itu kan pencariannya dilakukan selama 0,5 detik. Nah, yang tadi itu kita kan 0,6 detik, jadi perbedaannya itu 1 ya. Tuh. Di sini ada orderan ID nomor 01 sama nomor 03. Terus customer ID-nya ada 11. Terus untuk order date-nya yaitu 2024 bulan 1 tanggal 10. Di sini ada, terus yang kedua ada 2024 bulan 2 sama tanggal 1. Terus untuk yang kedua, di sini kita tinggal menambahkan indeksnya ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah menulis ya create index IDX customer sama on order customer. Terus kita tinggal kirim. Tuh, sini sudah terjadi ya tuh, memberikan hasil kosong atau 0 baris. Pencarian dilakukan selama
0,0005 detik. Nah, berarti ini berhasil ya teman-teman. Terus yang selanjutnya kita ke kita menambahkan indeks lagi ya teman. Oke, di sini kita tinggal uji ulang query-nya lagi. Kita kirim. Waktu terjadi tadi kan yang pertama kan 0,006 detik, terus yang kedua itu 0,005 detik. Nah, sekarang tinggal yang ketiga kalinya kita mencoba melakukan percobaan, yaitu menjadi lebih lama atau lebih lambat ya teman-teman, jadi 0,008 detik. Nah, mungkin ini sudah berhasil ya. Terus yang ketiga kita melakukan trigger. Nah, untuk trigger sendiri kita ke baru sabar kita ke trigger, kita ke create new trigger, sama kita ke ini kan kita nama triggernya itu DB penjualan ya. Sini sudah ada. Terus di sininya tinggal before, kita tambah ke after. Terus ininya kita tinggal sabar, kita tinggal ke sini. Nah, tinggal pasang. Nah, di sini kita udah tulis ya, insert into order detail, order ID, product ID, quantity range, sama value nomor 105, ID 1 sama min 1. Terus ininya 1000 atau 1.000.000. Kita kirim. Tuh terjadi. Tuh di sini sudah tabel DB penjualannya telah dibuat ya teman-teman. Jadi di sini sudah ada di triggernya, yaitu DB penjualan namanya, waktunya after, kejadiannya yaitu insert. Nah, mungkin di sini sudah selesai ya teman-teman untuk melakukan pengujian, yaitu view, index, sama triggernya. Ya, mungkin sekian video dari saya untuk materi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi kan tadi itu kita sudah membahas dua materi ya. Jadi yang pertama itu kan kita membahas SQL lanjutan. Terus yang ketiga kita membahas tentang indeks, view, sama trigger. Nah, untuk yang terakhir kita akan membahas tentang transaksi, ACID, locking, dan deadlock. Untuk transaksi, jadi transaksi adalah sekumpulan operasi SQL yang dijalankan sebagai satu kesatuan. Semua perintah di dalam transaksi harus berhasil semua, yaitu commit, atau gagal semua itu rollback. Terus untuk yang kedua itu kita akan menerapkan konsep ACID. Jadi ACID itu adalah 4 prinsip utama yang menjamin transaksi berjalan dengan benar. Yaitu yang pertama ada atomicity, yaitu tujuannya itu transaksi harus all or nothing. Terus jika satu gagal, jadi bakal dibatalkan semua transaksinya. Terus tidak boleh dijalankan setengah jalan. Contohnya itu transfer uang gagal di tengah, jadi saldonya itu tidak berubah. Dan yang kedua ada konsistensi atau konsisten. Terus yaitu data harus tetap valid sesuai aturan. Contohnya itu constraint tetap terjaga, primary key, foreign key. Terus tidak boleh ada data tidak valid. Contohnya saldo tidak boleh negatif. Terus yang ketiga yaitu isolasi atau isolation. Itu tujuannya transaksi tidak saling mengganggu, terus seolah-olah berjalan sendiri, terus menghindari konflik antar transaksi. Terus yang terakhir ada durability atau daya tahan, yaitu data yang sudah dikomit akan tetap aman, serta walaupun listrik mati atau sistem crash data tetap tersimpan. Nah, untuk ilustrasinya itu misalnya seperti ini teman-teman, kita transfer uang 1 juta. Nah, jika terjadi atomicity atau jadi atomicity jika terjadi atomicity, jika gagal transfer kita tidak akan kehilangan uang. Terus jika terjadi konsistensi, jadi total saldonya itu tetap benar. Terus untuk isolation, jadi tidak terganggu sama aplikasi transaksi yang lain. Terus untuk durability, setelah kita transaksinya selesai atau sukses lah ya, datanya itu tidak hilang. Untuk masalah tanpa ACID-nya itu kita bisa kehilangan data, saldo tidak konsisten, sama double transaksi, terus error saat crash. Jadi penerapan ACID ini sangat penting ya buat
kita melakukan transfer uang ataupun apapun lah. Terus untuk locking sendiri, jadi locking itu adalah mekanisme untuk mengunci data sementara agar tidak diakses atau diubah secara bersamaan oleh beberapa transaksi sehingga menjaga konsistensi dan integritas data. Terus tujuan locking itu adalah untuk mencegah data rusak atau inkonsisten. Terus yang kedua ada untuk menghindari race condition atau dua transaksi mengubah data yang sama. Terus yang ketiga untuk menjamin prinsip ACID terutama isolation. Terus yang untuk jenis-jenis locking yaitu ada share lock atau read lock, yaitu digunakan saat transaksi hanya membaca data. Terus yang ada transaksi lain masih boleh membaca tapi tidak boleh menulis. Terus contohnya itu ada select from rekening where ID sama dengan 1. Terus ini tuh jadi banyaknya user bisa membaca data yang sama secara bersamaan. Terus yang kedua ada exclusive lock. Jadi digunakannya saat transaksi mengubah data, insert, update, delete. Jadi transaksi lain tidak boleh membaca maupun menulis data tersebut. Contohnya itu seperti update rekening, siap saldo, saldo min 100, where ID sama dengan 1. Jadi data dikunci penuh sampai transaksi selesai. Terus untuk yang masalahnya yang terjadi tanpa locking itu adalah dire jadi membaca data yang belum dikomit oleh transaksi lain. Terus yang kedua ada non repeatable read. Jadi data berubah saat dibaca ulang dalam transaksi yang sama. Terus yang ketiga ada phantom read. Jadi data baru muncul saat query yang sama dijalankan ulang. Untuk contoh sederhananya itu seperti studi kasus ATM, yaitu misalnya ada teman-teman punya saldo nih 1 juta, terus ditransaksi ke teman-teman. Nah jadi misalnya transaksi teman kalian itu menarik uang 500.000, terus teman kalian juga melakukan transaksi yang kedua yaitu juga menarik 500.000 tanpa adanya locking. Jadi keduanya baca saldo di awal ya 1 juta, terus jadi keduanya itu diupdate hasilnya bisa salah. Terus dengan locking, transaksi A bisa mengunci data serta transaksi B harus menunggu hasilnya, jadi bisa terjadi ya. Terus untuk hubungan dengan transaksinya itu lock dilepas setelah commit atau rollback. Terus jadi locking itu berfungsi untuk mekanisme pengaman data dan dalam database untuk mencegah konflik antar transaksi serta sangat penting dalam sistem seperti e-commerce, ATM, sama fintech. Untuk deadlock, jadi deadlock itu adalah kondisi ketika dua atau lebih transaksi saling menunggu atau kena kunci ya, seperti lock yang dipegang satu sama lain sehingga tidak ada yang lanjut. Jadi istilahnya itu jadi macet total lah. Seperti transaksi A harus menunggu transaksi B, sementara transaksi B juga harus menunggu yang si A-nya itu berakhir. Jadi akhirnya keduanya itu jadi stuck, jadi tidak akan bisa melakukan transaksi. Untuk dampak deadlock yaitu transaksi tidak selesai, terus sistem menjadi lambat, terus bisa menyebabkan kegagalan transaksi, serta solusinya itu database mendeteksi deadlock, terus membatalkan salah satu transaksi rollback. Untuk penyebab deadlock yaitu mengakses data dalam satu urutan berbeda, banyaknya transaksi berjalan bersamaan, serta lock terlalu lama, tidak ada manajemen transaksi yang baik. Cara untuk mengatasi deadlocknya itu sendiri yaitu konsisten urutan akses data, terus digunakannya transaksi sesingkat mungkin, terus gunakan lock secara bijak, gunakan timeout, deadlock deteksi, terus gunakan level isolasi yang tepat seperti read commit. Nah, supaya tidak berlama-lama, mungkin kita langsung saja ya melakukan tutorialnya. Oke. A few moments later. Kita ambil dulu ya. Nah, yang pertama-tama kita kita buat dulu tabelnya, yaitu create table, copy, kita ke SQL, kita paste. Nah, di sini kita buat dulu tabelnya ya, yaitu create table rekening. Jadi namanya itu kita akan memberikan nama rekening atau rekening ID, primary key. Terus kita kirim.
Nah, di sini sudah terjadi ya. Tuh, di sini ada tabel rekeningnya. Terus kita ke SQL lagi, kita isi data-datanya dulu. Kita copy, kita paste. Nah, di sini kan kita isi data-datanya ya, yaitu ada namanya, itu ada nama ID sama mereka membawa bank. Yang pertama ID-nya itu nomor 1, yaitu Salsa, dia membawa bank di rekeningnya itu 1 juta. Terus ada Dina sama 1 juta, sama Doni sama juta. Terus kita tinggal buat. Nah, oke. Nah, di sini bisa dilihat apakah berhasil. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Jadi di sini tuh sudah ada Salsa dengan saldo juta, Dina dengan saldo 1 juta, sama Donis dengan saldo 1 juta. Terus untuk yang ketiga, kita akan melakukan commit. Nah, commit sendiri itu kita tinggal ini dulu, apakah salah sorry. Control J, Control C. Nah, di sini kita tinggal ke SQL dulu. Hapus, kita paste. Nah, di sini untuk melakukan commit, jadi update rekening saldo untuk ID pertama yaitu Salsa, kita akan menguranginya dengan 500.000 atau 50.000. Terus untuk ID yang kedua kita akan menambahkannya 50.000 atau 500.000. Kita buat. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Apakah akan berubah? Dan ternyata di sini berubah ya. Jadi untuk Salsa kita menjadi sekitar 50 atau 500.000. Untuk Dina kita menjadi 1.500.000 atau 150. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan melakukan rollback. Nah, di sini. Nah, kita ke SQL lagi. Jadi rollback itu jika tidak berubah apapun berarti itu berhasil ya teman-teman. Kita paste. Nah, untuk rollback sendiri tadi kan di sini kan kita akan mengurangi untuk saldo Salsa itu sekitar 300 atau 30.000 lagi. Nah, untuk saldo yang kedua yaitu Dina, kita akan menambahkannya 300 atau 30.000. Nah, apakah berhasil? Karena kalau rollback ini tidak akan berubah apapun ya. Ini berhasil ya teman-teman, kita cek dulu. Nah, jadi di sini tuh jadi untuk saldo Salsa masih tetap 50.000 atau 500.000. Untuk saldo Dina yaitu sekitar masih tetap 1.500.000 atau 150.000. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan melakukan locking sama deadlock. Nah, untuk locking sama deadlock sendiri kita akan ke aplikasi SEM ini dulu. Kita ke sel, kita ke sini. Nah, kita ke sini lagi. A few moments later. Nah, jadi di sini kita sudah masuk ke terminal ya teman-teman. Yaitu pertama-tama kita ke MySQL, new, kita enter dulu. Nah, di sini sudah ya. Kita ulangi lagi MySQL, new. Oke. Di sini kita ketik dulu user db bang. Kita enter lagi. Di sini kita juga user db bang. Kita enter lagi. Nah, untuk yang ketiga kita akan mengetik ini set commit atau commit. Copy dulu, paste, enter. Kita paste, enter. Nah, untuk yang ketiga kita akan melakukan kita salin ini ya, start transaksi ini. Copy,
kita paste ini, kita paste lagi. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan melakukan exclusive lock, yaitu kita salin dulu ini, kita Ctrl C, kita paste lagi, di sini kita paste lagi. Nah, sudah ya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan deadlock. Untuk deadlock sendiri kita akan start transaksi yang ini dulu. Aduh, sorry. Kita copy, kita paste. Jadi bisa ya teman-teman, query oke, tidak ada error sama sekali. Nah, mungkin di sini apakah terjadi kesalahan atau tidak ya? Sebentar. Oke, mungkin di sini mungkin saya tidak menghiraukannya karena tidak di enter ya. Ternyata di sini kita terjadi locking ya teman-teman. Jadi locking sendiri itu ketika sudah jadi kita itu tidak bisa melanjutkan lagi untuk melakukan deadlock, karena kalau di terminal 1 bisa tapi terminal 2 tidak bisa, berarti kita tidak bisa melanjutkannya lagi karena A few moments later. Oke, tadi kan mungkin di situnya kan udah tidak bisa dilanjutkan lagi ya karena sudah terjadi locking. Nah, kenapa sih bisa terjadi locking? Jadi pas saya sudah coba mau melakukan deadlock. Nah, pas saya mau update di terminal 1 lalu ke terminal 2, terminal 2-nya itu tidak bisa diapa-apain, mau di enter, mau diketik ulang. Jadi pas selesai ditunggu terminal 2-nya hasilnya malah jadi wait atau jadi locking. Nah, mungkin untuk video pembahasannya cukup sekian ya teman-teman. Maaf apabila ada kesalahan. Saya Habib Gusnan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.